Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Tuhan memberkati kami agar supaya kami bisa mengerti maksud dan kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Kristen dengan tema Gereja yang Bersaksi dan Melayani Dunia bab 4. Di dalam firman Tuhan kita baca Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, sebagai diskusi peserta didik, ada beberapa peristiwa yang ada. Yang pertama, GPIB Koinonia Kebun Pala menampung 1.150 pengungsi banjir di Jakarta tahun 2014. Yang kedua, GKI membantu tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004. Dan yang ketiga, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua yaitu Pendeta Albert Yoku STH. Nah, gerejanya memberikan pendidikan kepada laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seks secara beresiko. Yang keempat, gereja-gereja membantu korban tsunami yang ada di Mentawai. Yang kelima, Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan terkena penyakit HIV. Sebagai pertanyaan, apakah gereja harus mengambil alih tugas Kementerian Sosial? Yang kedua, biarkan saja semua itu, kan tugas pemerintah. Nah, bagaimana pendapat peserta didik? Yang pertama, gereja yang memuridkan. Amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Para murid dipanggil dan dikumpulkan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Apa artinya menjadi murid Kristus? Sebagian orang mengatakan bahwa menjadi murid berarti menjadi orang Kristen. Karena itu muncullah pemahaman bahwa tugas orang Kristen adalah mengkristenkan orang lain. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan, tugas yang diberikan Tuhan adalah bahwasanya kita memberitakan Injil, kabar baik kepada orang lain. Tetapi pemahaman mengkristenkan orang lain itu adalah harus dipahami kembali anakku. Anakku yang dikasihi Tuhan, kata proselit berasal dari kata proselitos yang digunakan dalam pemahaman Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani untuk orang asing atau pendatang baru ke Israel atau biasa disebut pengembara. Nah, istilah proselit mendapatkan nama buruk pada waktu itu karena Paus Fransiskus, Paus Benedictus yang ke-16 mengajarkan seseorang dengan hafal pengakuan iman rasuli dan doa Bapa Kami kemudian dibaptis menjadi orang Kristen. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tugas kita perlu kita perhatikan kembali bahwa sebagai orang percaya kita adalah satu tubuh Kristus. Kita antara satu dengan yang lainnya harus membangun. Dan kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan kiranya kalian menjadi berkat dimanapun kalian berada. Terpujilah nama Tuhan, marilah kita berdoa.
untuk menutup pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami sebagai gerejanya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.